Ketemu lagi di pelajaran akuntansi. Kali ini kita akan membahas materi tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Untuk materi pembahasannya, yang pertama mengenai pengertian dan ciri-ciri perusahaan dagang. Yang kedua, tata konsep siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang ketiga, metode pencatatan di dalam perusahaan dagang. Yang keempat, akun-akun di perusahaan dagang. Dan yang kelima, syarat pembayaran dan penyerahan barang perusahaan dagang. Baik, kita lanjutkan. Pengertian dari perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan usahanya di sini membeli dan menjual barang tanpa mengubah barang bentuk yang dijual tersebut. Adapun ciri-ciri perusahaan dagang yaitu pendapatan utamanya ini dari penjualan barang. Kemudian mencari laba dari barang yang dijual. Selanjutnya dalam pencatatan terdapat akun persediaan barang. Selanjutnya sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Selanjutnya terdapat akun khusus yaitu pembelian, retur pembelian dan pengurangan harga, potongan pembelian, penjualan, retur dan pengurangan harga, potongan penjualan, beban angkut penjualan, dan harga pokok penjualan. Selanjutnya siklus akuntansi di perusahaan dagang. Sebenarnya siklus akuntansi di perusahaan dagang ini hampir sama dengan siklus akuntansi di perusahaan jasa. Ada hal-hal yang membedakan ya. Mari kita lihat. Yang pertama di sini tahap pencatatan. Seperti biasa di perusahaan jasa juga ada di sini ya. Dari bukti transaksi kemudian dibuat jurnal. Kalau di perusahaan jasa itu hanya ada jurnal umum, tetapi di dalam perusahaan dagang ini terdapat jurnal khusus. Nah, di mana jurnal khusus ini nanti dibagi menjadi 4 di sini. Yang pertama ada jurnal pembelian, kemudian ada jurnal pengeluaran kas, kemudian ada jurnal penjualan, kemudian ada penerimaan kas. Nah, setelah mencatat di dalam jurnal khusus, proses selanjutnya adalah membuat buku besar. Pemindahan dari akun jurnal ini ke dalam buku besar, masih diingat, ini disebut posting ya. Tahap yang kedua adalah tahap pengikhtisaran. Di tahap pengikhtisaran, setelah membuat buku besar tadi ya, kita masuk ke neraca saldo. Setelah neraca saldo, membuat jurnal penyesuaian, kemudian membuat kertas kerja. Selanjutnya tahap pelaporan. Tahap pelaporan ini yang membedakan dengan perusahaan jasa adalah sebelum membuat laporan laba rugi, di sini harus dihitung dulu harga pokok penjualan. Barulah dibuat laporan laba ruginya. Setelah laporan laba rugi, membuat perubahan modal, kemudian membuat neraca atau laporan keuangan. Seterusnya yang keempat, tahap penutupan. Tahap penutupan ini sama dengan siklus akuntansi perusahaan jasa, yaitu ada penutupan, kemudian membuat ayat jurnal penutup atau jurnal penutup. Selanjutnya itu membuat neraca saldo setelah penutup dan membuat jurnal pembalik. Nah, setelah itu kembali lagi ke pencatatan periode awal akuntansi. Nah, itu adalah siklus akuntansi perusahaan dagang. Metode pencatatan di dalam perusahaan dagang di sini dibedakan menjadi 2 ya. Yang pertama adalah metode periodik atau fisik. Nah, apa itu? Pada umumnya ini digunakan untuk perusahaan barang-barang dagang dengan harga yang relatif murah dan sering terjadi transaksi di sini. Jadi metode ini transaksi pembelian barang dagangan akan dicatat dengan mendebitkan akun pembelian, sedangkan jika terjadi penjualan akan dicatat dengan mengkredit akun penjualan. Yang kedua adalah metode perpetual atau metode buku. Nah, kenapa ini?
Jadi sistem pencatatan ini berkaitan dengan persediaan barang dagangan yang dilakukan secara terus-menerus pencatatannya. Sehingga bila terjadi pembelian, di sini akan menambah persediaan barang dagangan. Dan apabila menjual barang dagangan, ini akan mengurangi persediaan barang dagangan. Metode ini digunakan di perusahaan yang menjual barang dagangan dengan harga yang relatif mahal dan tidak sering terjadi transaksi di sini. Dalam metode ini, transaksi pembelian barang dagangan ini akan dicatat dengan mendebitkan akun persediaan barang dagang sebesar harga perolehan. Sedangkan jika terjadi penjualan, akan dicatat dengan mengkreditkan akun persediaan barang dagangan sebesar harga pokoknya tadi. Jadi di dalam perusahaan dagang itu terdapat akun-akun khusus ya yang membedakan dengan perusahaan jasa tadi. Maka akun-akun ini harus dihafalkan nih supaya untuk mempermudah pencatatan ke depannya. Yang pertama adalah akun pembelian. Adalah akun yang digunakan untuk beli barang baik secara tunai maupun kredit. Jika pembeliannya kredit akan menimbulkan utang dagang. Kemudian akun penjualan atau akun penjualan barang, akun yang digunakan untuk menjual barang dagangan baik secara tunai maupun kredit. Jika penjualan dilakukan secara kredit, maka akan menimbulkan piutang dagang di sini. Akun yang ketiga adalah retur pembelian dan pengurangan harga. Ialah akun yang ditimbulkan karena mengembalikan barang yang telah dibeli kepada penjual karena rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Yang keempat, akun retur penjualan dan pengurangan harga adalah akun yang timbul karena menerima kembali sebagian barang yang telah dijual dari pembeli karena rusak atau tidak sesuai pesanan. Yang kelima, akun utang dagang adalah akun yang terjadi karena membeli barang dagangan atau aktiva lain secara kredit dan melunasi kewajiban atas pembelian secara kredit. Yang keenam, akun piutang dagang adalah akun yang digunakan untuk menjual barang dagangan secara kredit dan menerima pelunasan piutang atas penjualan secara kredit. Yang ketujuh, akun potongan pembelian adalah akun yang digunakan untuk mencatat potongan yang diterima pembeli karena melunasi utang dalam masa potongan. Yang kedelapan, potongan penjualan adalah akun yang digunakan untuk mencatat potongan yang diberikan oleh penjual karena menerima pelunasan piutang dalam masa potongan. 9. Beban angkut pembelian. Beban angkut pembelian ini timbul karena pembayaran beban angkut barang dagangan yang ditanggung oleh pembeli. 10. Akun beban angkut penjualan ialah akun yang timbul karena pembayaran beban angkut penjualan adalah beban akun yang timbul karena pembayaran beban angkut untuk mengirim barang yang ditanggung oleh penjual. 11. Persediaan barang dagang adalah persediaan barang yang belum terjual di akhir periode akuntansi. Dan yang ke-12, harga pokok penjualan adalah harga yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh barang yang akan dijual. Jadi akun-akun di atas merupakan akun perusahaan dagang yang perlu dihafalkan untuk mempermudah pencatatan transaksi di dalam perusahaan dagang. Nah, bagaimana kira-kira saldo normal dari akun-akun di atas tadi? Nah, akun-akun perusahaan pada perusahaan dagang yang perlu dipahami beserta saldo normalnya harus dipahami ya, karena untuk mempermudah nanti di dalam
pencatatan ke dalam penjurnalan atau pencatatan perusahaan dagang selanjutnya. Nah, di sini saldo normalnya perusahaan dagang itu di debit, kemudian pembelian itu di debit, kemudian biaya angkut pembelian di debit, kemudian retur pembelian kredit, potongan pembelian kredit, penjualan kredit, kemudian retur penjualan debit, potongan penjualan debit, biaya pengiriman debit, utang usaha itu kredit, kemudian piutang usaha di debit, dan harga pokok penjualan itu di debit. Sekarang kita akan bahas mengenai perbedaan pencatatan metode fisik dan perpetual. Di dalam tabel di sini terdapat akun-akun di dalam perusahaan dagang, yaitu ada akun pembelian dan penjualan. Nah, kita lihat di metode periodik yang pembelian dulu ya. Yang pertama, kalau dicatat dalam metode sistem periodik, ini terdapat akun pembelian nih ya, karena kita membeli barang berarti barang persediaan kita bertambah, maka ini di sisi debit. Kemudian ada retur pembelian, berarti di sini kita telah membeli barang kemudian mengembalikan lagi barang tersebut, maka di sini di sisi kredit. Kemudian ada potongan pembelian ya di sisi kredit dan beban angkut pembelian di sisi debit. Nah, di dalam pencatatan metode perpetual, akun-akun tersebut tidak akan muncul. Nah, kenapa? Akun-akun pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, beban angkut pembelian itu diganti dengan akun persediaan barang dagang. Nah, itu apabila terjadi pembelian ya. Nah, tinggal nanti menyesuaikan saja akunnya di debit atau di kredit, itu persediaan barang dagangnya. Nah, contohnya misalnya apabila terjadi pembelian, maka di akun metode perpetual persediaan barang dagangnya ini di sisi debit. Kemudian ketika ada retur pembelian, kalau dicatat di metode perpetual berarti akunnya persediaan barang dagang di sisi kredit. Kemudian kalau ada potongan pembelian kredit ya di periodiknya, maka di perpetualnya ini akunnya persediaan barang dagang di sisi kredit. Kemudian ada beban angkut pembelian di debit, dan kalau dicatat di perpetual maka akunnya berubah menjadi persediaan barang dagang di sisi debit. Nah, itu apabila terjadi pembelian itu. Nah, sekarang bagaimana kalau terjadi penjualan? Nah, kita lihat kalau terjadi penjualan untuk pencatatannya di metode periodik dan perpetual itu sama akunnya. Jadi kalau misalkan di periodik ada penjualan, di perpetual juga penjualan. Kalau misalkan di sistem metode periodik ada retur penjualan, di metode perpetual itu juga ada retur penjualan. Kemudian kalau ada potongan penjualan, maka di metode perpetual juga ada akun penjualan. Nah, yang membedakan di sini adalah ada penambahan akun khusus, yaitu kita lihat, nah jika ada transaksi penjualan, maka di metode perpetualnya itu diikuti dengan penambahan harga pokok penjualan ya, dan pengurangan persediaan barang dagang. Kemudian kalau ada transaksi retur penjualan di metode perpetual itu ditambah lagi akunnya, yaitu diikuti dengan penambahan persediaan barang dagang ya di debit, kemudian pengurangan harga pokok penjualan di sisi kredit. Nah, itu yang membedakan. Ini kita bisa bedakan ya biar lebih jelas lagi antara metode periodik dan perpetual di sini. Nah, di sini apabila ada terjadi pembelian barang dagang ya, kalau tunai berarti pembeliannya di debit, kasnya di kredit. Tapi kalau misalkan terjadi pembelian kredit, maka pembeliannya di debit, kemudian utang dagangnya di sisi kredit. Nah, kalau di perpetual yang seperti dijelaskan di atas tadi,
bahwa pembelian itu sudah tidak ada lagi, diganti dengan akun persediaan barang dagang. Oke. Kemudian ada retur pembelian di metode periodiknya, berarti kas atau utang dagangnya di sisi debit, kemudian retur pembelian di sisi debit. Kalau di perpetual, retur pembeliannya ini diganti akunnya menjadi persediaan barang dagangan. Kemudian yang ketiga ada potongan pembelian di metode periodik, pencatatannya kas dan potongan pembelian. Kalau di perpetual, potongan pembeliannya itu diganti dengan persediaan barang dagangan. Kemudian ada beban angkut pembelian. Untuk metode periodiknya, beban angkut pembelian di debit, kasnya di kredit. Jadi perpetualnya untuk beban angkutnya itu hilang menjadi persediaan barang dagangan. Nah, kemudian kalau terjadi transaksi penjualan nih, tunai atau kredit. Berarti kalau penjualan tunai, kas ya di sini di sisi debit, penjualannya di sisi kredit. Tapi kalau misalkan penjualan secara kredit, berarti menimbulkan piutang ya, piutangnya di debit, penjualannya di kredit. Nah, ini yang membedakan ya. Kalau di perpetual tadi dijelaskan kalau ada akun penjualan maka diikuti dengan apa? Harga pokok penjualan dan persediaan barang dagangan. Jadi harga pokok penjualannya di debit, persediaan barang dagangannya di sisi kredit. Kemudian retur penjualan ya. Untuk periodiknya, pencatatannya akun penjualan, kemudian kas atau piutang penjualan. Untuk metode periodik, retur penjualan di sisi debit, kemudian di sisi kreditnya itu kas atau piutang dagang. Sama seperti kalau terjadi penjualan, kalau retur penjualan juga diikuti dengan akun apa? Persediaan barang dagangan, tapi di sisi debit ya kalau retur penjualan. Kemudian harga pokoknya atau HPP-nya di sisi kredit. Kemudian ada potongan penjualan dan beban angkut penjualan, ini pencatatannya akunnya sama ya di metode periodik dan perpetual. Kemudian syarat penyerahan pembayaran barang dagang ya di perusahaan dagang itu ada 5. Syarat yang pertama adalah tunai atau kontan. Nah, pasti semua sudah tahu di sini. Jadi pembayaran yang dilakukan pada saat transaksi, baik secara langsung maupun pembayarannya dengan cek atau giro biliet. Kemudian ada syarat N/30 ya. N ini singkatan dari neto. Artinya pembayaran ini dilakukan paling lambat 30 hari setelah terjadi transaksi. Kemudian yang ketiga ada NEOM atau end of month. Apa artinya? Pembayaran dilakukan paling lambat akhir bulan. Kemudian selanjutnya N/10 EOM, artinya pembayaran dilakukan paling lambat 10 hari setelah akhir bulan. Dan syarat terakhir adalah 2/10 N/30. Artinya bila terjadi pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 10 hari setelah transaksi akan mendapatkan 2% dan jatuh tempo pelunasannya itu 30 hari setelah transaksi. Jadi 2 ini menunjukkan potongan pembayaran. Kemudian syarat penyerahan barang dagang. Yang pertama adalah free on board destination point atau franko gudang pembeli. Adalah beban angkut barang dari gudang penjual sampai gudang pembeli menjadi tanggung jawab penjual di sini. Sehingga syarat ini akan menimbulkan beban angkut penjualan. Artinya beban angkut ini yang timbul akibat penjualan barang dagangan kepada pembeli. Yang kedua ada free on board shipping point, artinya beban angkut barang dari gudang penjual sampai dengan gudang pembeli itu menjadi tanggung jawab pembeli. Sehingga syarat ini akan menimbulkan apa? Beban angkut pembelian. Artinya beban angkut
yang timbul akibat pembelian barang dagang. Oke, kita akan lihat contoh pencatatan transaksi pada perusahaan dagang. Yang pertama di sini ada transaksi 5 Mei dibeli barang dagang dari PT Sukses secara kredit sebesar 22 juta dengan syarat 2/10 N30 dan beban angkut sebesar 300.000 dibayar tunai. Nah, untuk pencatatannya bagaimana? Nah, kita masukkan ke dalam tabel ya. Di dalam tabel ini angkanya dalam ribuan rupiah ya. Nah, maka di sistem periodik kita lihat, nah akunnya adalah tanggal 5, pembeliannya di sisi debit 22 juta, kemudian karena dia kredit berarti menimbulkan utang dagang di sisi kredit sebesar 22 juta. Kemudian ada beban angkut di sisi debit 300.000 rupiah, kemudian kasnya di kredit 300.000 rupiah. Kalau di perpetual, nah akun yang berubah adalah akun pembelian ini, jadi tidak ada lagi ya, dijadikan akun persediaan barang dagang. Untuk saldonya sama seperti di perpetual. Tanggal 7 dijual barang dagang secara kredit sebesar 8 juta rupiah kepada UD Indah dengan syarat 2/10 N30. HPP-nya ini sebesar 6.800.000 rupiah dan beban angkut sebesar 250.000 rupiah dibayar tunai. Maka untuk pencatatan di metode periodiknya tanggal 7 piutang dagangnya di sini 8 juta, kemudian penjualannya di sini 8 juta di kredit, kemudian beban penjualannya 250 di debit dan kasnya sebesar 250 di sisi kredit. Bagaimana dicatat di dalam metode perpetual? Jadi kita lihat ya. Yang berubah di dalam pencatatan metode perpetual yaitu adanya apa? Karena tadi terjadi ini ya penjualan, ingat kalau ada penjualan diikuti dengan apa tadi? Harga pokok penjualan dan persediaan barang dagang. Maka di sini yang membedakan ya penambahan akun harga pokok penjualan di sisi debit sebesar 6.800.000 rupiah dan persediaan barang dagang di kredit sebesar 6.800.000 rupiah. Transaksi yang ke-9 ya, 9 Mei dikembalikan barang dagang yang dibeli dari PT Sukses karena barang tidak sesuai dengan pesanan ini sebesar 3 juta rupiah. Maka pencatatannya kita lihat tanggal 9 utang dagangnya ini 3 juta dan retur pembelian ya karena mengembalikan barang tadi sebesar 3 juta di sisi kredit. Kemudian di perpetualnya akunnya sama, yang berubah adalah akun retur pembelian berubah menjadi persediaan barang dagang. Transaksi yang ke-11, 11 Mei dibeli barang dagang dari PT bersama secara kredit sebesar 20 juta. Syaratnya 2/10 N30. Nah, maka di sini karena dia membeli ya secara kredit berarti pembeliannya di debit 20 juta, kemudian utang dagangnya 20 juta di sisi kredit. Kalau dicatat perpetual ya, yang berubah adalah akun pembelian ya. Jadi akun pembelian sudah tidak ada lagi, jadi persediaan barang dagang, utang dagangnya tetap ya. Oke, transaksi tanggal 13 dibayar utang kepada PT Sukses atas pembelian barang dagang tanggal 5 Mei 2018. Nah, kita lihat nih, tanggal 5 Mei itu ada transaksi apa? Nah, tanggal 5 Mei itu dibeli barang dari PT Sukses secara kredit sebesar 22 juta rupiah. Syaratnya 2/10 N30. Artinya kalau dia membayar 10 hari setelah transaksi akan mendapatkan potongan sebesar 2%. Jadi di sini dia membeli tanggal 5 ditambah 10 hari ya,
tambah 10 hari berarti menjadi tanggal 15, sedangkan dia dibayar tanggal 13 Mei. Berarti dia mendapat potongan karena masih di dalam masa ini ya, jatuh temponya tadi yang 10 hari setelah pembayaran, setelah transaksi. Kita catat. Nah, utang dagangnya berarti di sini 22 juta ya utang awalnya. Nah, kemudian karena dia mendapat potongan tadi, berarti 2/100 dikali 22 juta, maka dia dapat potongan sebesar berapa? Rp440.000 di sisi kredit, sehingga kasnya di sisi kredit itu adalah 21.560.000. Nah, kita tambahkan antara kas dan potongan pembelian akan mendapatkan utang dagang yaitu 22 juta. Jadi harus balance antara debit kredit. Untuk pencatatan di perpetual yang membedakan adalah potongan pembelian itu tidak ada lagi, berubah menjadi persediaan barang dagang, untuk nominalnya sama. Oke, tanggal 16 di sini diterima pengembalian barang ya, yang dijual kepada UD Indah karena kualitasnya tidak baik sebesar 2 juta, dan HPP penjualan ya, harga pokok penjualan ini sebesar 1.700.000. Maka pencatatannya adalah retur penjualan sebesar 2 juta, kemudian piutang dagangnya ini sebesar 2 juta rupiah. Nah, kalau dicatat di dalam metode perpetual, ini yang membedakan apa? Ingat, kalau terjadi retur penjualan, ini diikuti dengan apa tadi? Persediaan barang dagang di sisi debit dan harga pokoknya atau HPP-nya di sisi kredit, yaitu dengan menambahkan persediaan barang dagang sebesar 1.700.000 dan HPP-nya sebesar 1.700.000 di sisi kredit. Transaksi tanggal 22 Mei dijual barang secara kredit sebesar 5 juta kepada CV Bahagia dengan syaratnya 2/10 N30. Harga pokok penjualnya ini 4.250.000 dan beban angkutnya 100.000 dibayar tunai. Maka kita lihat pencatatannya di sini. Oke. Piutang dagangnya berarti di sini 5 juta ya, sebesar 5 juta di sisi debit, kemudian penjualannya di kredit sebesar 5 juta, kemudian beban angkut penjualannya itu 100.000. Kemudian kasnya di sisi kredit adalah 100.000. Untuk pencatatan di metode perpetual kita lihat. Ingat, karena terjadi penjualan maka diikuti dengan apa tadi? Harga pokok penjualan dan persediaan barang dagang. Itu penambahannya ya. Jadi harga pokok penjualannya itu berapa? Tinggal kita masukkan 4.250.000 di sisi debit dan persediaan barang dagang sebesar 4.250.000 rupiah ya. Kemudian tanggal 25 ini diterima pelunasan nih ya, pelunasan piutang dari UD Indah ya atas barang yang dijual pada tanggal 7 Mei. Nah, kita lihat transaksi 7 Mei ya kepada PD Indah itu apa? 7 Mei itu transaksinya dijual barang dagang secara kredit sebesar 8 juta kepada UD Indah dengan syarat 2/10 N30. Nah, kita lihat pencatatannya di sini. Berarti untuk metode periodiknya kasnya itu 8 juta rupiah di sisi debit, kemudian karena kredit ya tadi piutang dagangnya di sisi kredit sebesar 8 juta rupiah. Bagaimana pencatatan di metode perpetual? Kita lihat ya. Nah, di metode perpetual di situ ada kas 8 juta, kemudian ada piutang dagangnya 8 juta. Ini akunnya ini tidak berubah ya. Di sini ya, kas dan piutang dagang.
Transaksi tanggal 27 ini dibayar utang kepada PT Bersama atas pembelian barang dagang tanggal 11 Mei. Kita lihat nih, transaksi 11 Mei tadi apa? 11 Mei ini dibeli barang dagang dari PT Bersama secara kredit sebesar 20 juta dengan syarat 2/10 N30. Kita lihat pencatatannya. Metode periodik berarti utang dagang 20 juta dan kasnya 20 juta di sisi kredit. Sedangkan untuk perpetualnya ini utang dagang ya sebesar 20 juta dan kasnya 20 juta di sisi kredit. Ini masih sama ya. Tanggal 30 kita lihat. Diterima pelunasan piutang dari CV Bahagia atas penjualan barang dagang 22 Mei. Nah, transaksinya apa nih 22 Mei kita lihat. 22 Mei dijual barang dagang secara kredit sebesar 5 juta kepada CV Bahagia dengan syarat N/10 N30. Oke, pencatatannya kita lihat. Nah, ini lihat ya. Ini dia mendapat potongan nih ya sebesar 2%. Kenapa dia dapat potongan? Jadi di tanggal 22 Mei ini dijual barang kredit ya 5 juta kepada CV Bahagia. Syaratnya 2/10 N30. Nah, karena pembayarannya ini di tanggal 30 artinya dia masih dapat potongan 2% karena masih dalam jangka waktu 10 hari setelah transaksi ya. Dari tanggal 22 Mei berarti sampai tanggal ini ya 2 ya 10 hari setelah tanggal 22. Oke, maka dia dapat potongan nih 2%. Maka kita kalikan 2% dikali 5 juta, maka potongannya berapa? Rp100.000 di sini. Jadi kasnya sebesar berapa? Jadi kasnya sebesar 4.900.000 di sisi debit, kemudian potongannya tadi Rp100.000 di sisi debit. Maka piutangnya totalnya ini adalah 5 juta ya di sisi kredit. Oke, untuk metode perpetualnya ini sama ini ya. Untuk akunnya tidak ada yang berubah di sini. Nah, kalau kita ringkas tadi dari contoh soal di atas, maka akan kita lihat seperti ini ya. Jadi yang membedakan kalau kita lihat di dalam sistem pencatatan periodik dan perpetual, kalau ada penjualan berarti ada penambahan akun di sisi perpetualnya, yaitu harga pokok penjualan di sisi debit dan persediaan barang dagang di sisi kredit. Nah, yang kedua, apabila ada retur penjualan, maka penambahan akunnya yaitu persediaan barang dagangnya di sisi debit dan harga pokoknya di sisi kredit. Sekian materi kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa memberi manfaat.